Shalom Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia Allah yang berkasa. Kita berjumpa kembali dalam suara iman, suara firman. Dengan topik utama mengenal Tuhan dengan subtopik kesetiaan. Baik, mari kita mulai dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesekian kalinya anugerah-Mu dinyatakan. Firman-Mu diperdengarkan kepada kami. Kami buka hati untuk firman-Mu, Roh Kudus, cerahi pikiran pengertian setiap kami. Sehingga dengan demikian firman-Mu kami mengerti dan kami miliki menjadi hidup kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah sebuah sifat yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Sebagaimana juga dinyatakan kepada kita betapa pentingnya sifat kesetiaan itu di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 6. Berbunyi demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang yang setia siapakah menemukannya? Berarti saudaraku, kesetiaan ini sangat diinginkan, sangat dipentingkan, melebihi apa yang disebut dengan baik hati bahkan. Apa itu kesetiaan, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan? Secara umum, kata kesetiaan itu berasal dari kata setia, yang berarti sebuah sikap hati dan tindakan seseorang yang tetap berada dalam status dan predikatnya. Seorang suami atau seorang istri disebut setia jika selama hidupnya ia tetap bersama pasangannya dan tidak dengan yang lain. Seorang pekerja disebut setia ketika ia dengan segenap hati dan kekuatannya tetap melakukan tugas pekerjaannya dengan baik dan sampai selesai. Para kekasih Kristus, kita akan melihat kesetiaan ini dari dua pihak. Pertama dari pihak Tuhan, kemudian dari pihak kita. Dari pihak Tuhan, sungguh jelas Allah menyatakan kesetiaannya oleh karena kasih-Nya kepada kita. Secara khusus kita yang ada di dalam Kristus. Kita yang sudah percaya, menerima, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus adalah kasih Allah yang konkret, yang sempurna, yang Allah nyatakan kepada manusia. Yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dengan jelas dikatakan kepada kita, saudaraku, sebagaimana kita sudah tahu persis, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pengumuman kesetiaan Allah dalam mengasihi manusia, Allah penuhi dengan menggenapinya dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi di sini jelas Yesus Kristus adalah penyataan kasih Allah yang konkret dan yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, Allah menyatakan kesetiaannya dengan menggenapi firman-Nya tentang apa yang telah diperbuat dan yang telah diberikannya kepada kita di dalam Kristus secara khusus. Saya ulangi sekali lagi di poin kedua ini, Bapak Ibu Saudaraku. Secara umum Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada dunia dengan mengutus Yesus Kristus menjadi Tuhan dan penebus Juru Selamat manusia. Kemudian bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus, kita menerima penyataan kasih Allah kepada kita, yaitu wujud kesetiaan yang Allah nyatakan kepada kita. Jadi bagi kita yang ada dalam Kristus, Allah menyatakan kesetiaannya dengan menggenapi firman-Nya di dalam Kristus. Apa yang telah diperbuatnya dan yang telah diberikannya kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal pertama
1 Korintus pasal 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu, memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian setelah kita percaya kepada Kristus, kita menerima kasih Allah di dalam Yesus. Allah kembali mengkumandangkan tentang kesetiaannya kepada kita. Allah yang telah membawa kita ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus karena kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah di dalam Kristus. Allah mengumumkan, mengkumandangkan kembali kesetiaannya kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Allah yang telah memanggil kita ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Kemudian di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 dan 13 Allah memperinci lagi tentang kesetiaannya kepada kita yang dalam Kristus, bagaimana hal itu dia wujud nyatakan. Ayat 11 berbunyi demikian, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Para kekasih Kristus, manusia yang perkasa, dalam beberapa ayat ini saya perinci beberapa poin, diantaranya adalah yang pertama, secara literal ayat itu berkata kepada kita bahwa yang terjemahan kita mengatakan benarlah perkataan ini, atau tepatnya firman ini adalah benar, atau lebih lagi kepada terjemahan literalnya, firman ini dapat dipercayai. Karena kata benar atau kata dapat dipercayai itu berasal dari kata pistos. Firman ini setia. Kalau secara bahasa bakunya, firman ini setia. Firman ini dapat dipercaya. Kata setia itu berasal dari kata sifat pistos. Dari kata kerja pisteo, percaya. Kemudian kata benda pistis, iman. Jadi dengan kata lain, firman ini setia. Firman ini benar. Berarti firman ini dapat dipercayai. Firman ini benar adanya. Dengan perincian paling tidak 4 poin disebutkan dalam ayat 11 sampai dengan 13 dari 2 Timotius pasal 2. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, artinya kita tetap berada di bawah otoritas Tuhan Yesus, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ketiga, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Yang terakhir, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Nah, tadi di awal saya sudah katakan bahwa Allah telah menyatakan kesetiaannya kepada manusia yang diciptakan dengan menyediakan keselamatan dan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah Bapa utus menjadi Tuhan Juru Selamat bagi semua orang yang percaya. Allah telah menyatakan kesetiaannya. Kemudian kepada kita yang ada dalam Kristus, Allah kembali mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang tetap setia, yang telah memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang setia. Nah, kesetiaan Allah yang kedua ini dijabarkan kepada kita dengan tegas bahwa jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, jika kita tetap berada di bawah ketuhanannya, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Tetapi jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam memahami penjelasan, penjabaran tentang kesetiaan Allah ini, kita harus bisa mengerti dengan tepat. Secara khusus di bagian
akhir dari ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Nah, jangan salah memahami seolah-olah kalau kita tidak setia, Allah setia, kita tidak hidup benar, kita tidak hidup melakukan firman Allah, tidak hidup oleh firman Allah, lalu Allah tetap setia memberkati kita. Tentu bukan itu maksudnya. Karena di ayat-ayat atau pernyataan sebelumnya mengatakan jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Artinya kesetiaan kita yang kita peroleh dari Allah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita penuhi bagian kita. Karena kesetiaan yang kita peroleh dari Allah adalah kesetiaan yang Allah genapi dengan Allah menggenapi firman-Nya. Kalau kita tidak menyangkal dia, kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, maka Allah setia, Allah pasti menyelamatkan kita. Allah pasti bawa kita kepada kemuliaannya pada waktu penyataan kerajaannya. Tetapi jika kita tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus, kita menolak dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Allah bertindak berdasarkan firman-Nya, maka dia pun menyangkal kita, dia pun menolak orang yang demikian. Ini berarti kata kesetiaan di bagian akhir mengatakan jika kita tidak setia, tidak bisa diartikan, tidak bisa ditafsirkan bahwa sekalipun tindakan kita tidak memelihara, tidak mempercayai dia, tidak memiliki firman-Nya, Allah tetap memberkati kita. Tidak demikian saudara-saudaraku. Sebab Allah itu tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya Allah itu bertindak berdasarkan firman-Nya. Adakah kita memiliki firman-Nya? Adakah kita percaya kepada firman-Nya itu? Jadi para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, mari kita pahami dengan tepat dan akurat akan pengertian Allah itu setia kepada kita. Atau lebih tepatnya Allah itu setia kepada firman-Nya. Allah itu setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Setia di sini sekali lagi bukan setia kepada pribadi orang itu utamanya. Tetapi kepada orang tersebut yang memiliki firman yang dia dengar, dia percaya, dia miliki oleh firman itu. Sehingga Allah menggenapi firman yang dimiliki, yang dipercaya orang tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan Allah itu setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi para kekasih Kristus, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar penjelasan demikian ini? Nah, dari pihak kita, setelah kita mengetahui persis Allah telah menyatakan kesetiaannya, menyatakan kasih-Nya di dalam Kristus, kemudian setelah kita dalam Kristus, Allah tetap menyatakan ia setia kepada firman-Nya dengan memelihara kita di dalam persekutuan dengan anak-Nya. Nah, setelah itu tanggung jawab kita adalah kita harus tetap percaya dan memiliki firman-Nya dan tetap hidup oleh firman-Nya itu. Ketika kita memiliki firman-Nya, maka kesetiaan Allah itu akan tetap tinggal bersama dengan kita. Sekali lagi Bapak Saudaraku, kata setia itu tadi saya katakan adalah kata sifat pistos yang berasal dari kata kerja pisteu dan kata benda pistis yang adalah iman. Ini berarti saudaraku, kesetiaan itu hanya bisa dibangun dengan berdasarkan iman yang berasal dari firman Allah. Kesetiaan kita kepada Allah adalah ketika kita setia kepada firman-Nya, memiliki firman-Nya jadi iman, menjadi gaya hidup, menjadi pola pikir, mindset, isi hati, perasaan, dan tindakan kita. Berarti kita setia kepada Allah dengan memiliki firman-Nya. Allah tetap setia karena dia adalah Allah yang tidak mungkin menyangkal dirinya. Maka dengan memiliki firman-Nya, maka Allah akan memanifestasikan kesetiaannya kepada kita melalui firman-Nya yang telah menjadi iman, menjadi hidup kita. Dengan demikian saudaraku, kesetiaan Allah tergenapi dalam diri kita, dan kesetiaan kita kepada Allah kita sudah nyatakan kepada Allah dengan memiliki firman-Nya menjadi iman, menjadi pola pikir, mindset, dan pola laku dalam hidup sehari-hari kita. Inilah kesetiaan
yang Allah kehendaki dari pihak kita, dan akan Allah terus nyatakan kepada kita kesetiaannya di dalam hidup kita ketika kita memiliki firman-Nya menjadi iman, isi hati, pikiran, dan tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.